Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG menurut gue cukup bagus gitu ya. Dia naik 0,99% dan kalau kita lihat hari ini transaksi yang terjadi cukup besar. Ya selama November ini membosankan ya, cuma berapa triliun tuh ya. Nah hari ini teman-teman bisa lihat dari 3 November 12 T rata kurang lebih segitu. Hari ini 26 T ya. Jadi ini cukup bagus teman-teman. 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipatan dari transaksi seperti biasanya. Makanya hari ini IHSG naik 0,99%. Lagi-lagi dia masih tertahan di area kotak yang di sini ya. Ya, hopefully nanti awal Desember IHSG bisa ngebreak dari kotak yang di sini 7135. Oke. Jadi dana yang masuk seperti itu yang gede kita lihat nih, movernya itu ya. Kita lihat itu BBCA 3,6 triliun BBCA. Hari ini kalau kita akan lihat BBCA juga naiknya gila ya teman-teman ya. Pas banget tuh dia di support, dia rebound naik 3,6% gitu. 3,6% buat BBCA itu menurut gua adalah hal yang luar biasa bagus gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat emang ini masih sangat uptrend dan ini fundamental kuat. Kalau dibilang under value, enggak under value, tapi fundamental kuat karena market cap terbesar gitu ya. Ya market cap dia terbesar di sektor banking. Dan MACD masih di area plus, ya ini cukup baik untuk BBCA. Kalau kita ngeliat broksumnya si BBCA hari ini tuh small akum, AK sama BK justru hari ini distribusi gede nih 1,3 T, gila. AK buang barang 1,3 T, BK buang 300 miliar gitu. Tapi CS sama ZP beli tuh. CS beli berapa nih teman-teman, lihat 1,1 T, ZP beli 500 miliar. Kalau misalnya kita lihat foreign total akumulasi 343 miliar. Teman-teman lihat tuh. Ya, dana buy sama sell ini gila. 3,3 T, 2,9 T. Ini uang gede, ini uang gede. Ya. Ini uang gede banget. Teman-teman lihat ya, historinya nggak ada tuh yang mereka sampai 1 T selama November itu ya. Nah, terakhir itu September tuh malah 1,3 T jual 1 T. Hari ini volume transaksi gede. Jadi kalau ngomongin window dressing ya, kalau kita mau ngomong window dressing, kalau gua pribadi udah jelas 4 big banks pasti masuk ke fund manager gitu ya. Jadi apa sih window dressing? Kalau mulai ngomong window dressing, jadi teman-teman cari aja lah ya penjelasan. Pokoknya intinya adalah window itu jendela, dressing itu memperindah lah ya. Jadi dia ingin memperindah jendela gitu ya. Maksudnya ingin memperindah tampilannya. Contoh seperti teman-teman kalau misalkan investasi di reksadana pengen buat laporan keuangannya memperindah laporan keuangan. Ya, nanti kan kuartal 4 akhir Desember masih ada laporan tuh. Jadi dia mau mempercantik laporan keuangannya, itu window dressing. Dan kalau misalnya itu January effect nantinya ya kan, sektor perbankan udah pasti dapat window dressing. Kalau dari historical sih seperti itu ya. Coba kita lihat nih ya apa yang terjadi ketika dia mau, nah di sini ya. Tapi ini lihat dia sideways terus dari BBCA. Nah sideways kalinya pas udah di akhir Desember, Januari effect dia terbang. Kayaknya nggak fair kalau ngomongin 2021. Coba kita ngomongin ke 10 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang deh. Nih ya di sini nih di 2020, wah terbang melemah. Apa yang terjadi waktu Desember? Terbang tinggi sampai Januari. Ini makanya banyak orang yang bilang window dressing plus January effect gitu ya. Apa tuh dibilangnya Santa Claus ya, Santa Claus rally katanya.
Coba kita lihat lagi nih 2019. Nih 2019 November. Apa yang terjadi sampai Januari? Ya kenaikan 10%. Lagi-lagi gue mau bilang untuk BBCA menggerakkan buat naik 10% itu dananya mesti luar biasa gede loh teman-teman. Jadi window dressing untuk di saham BBCA menurut gue ya pasti oke ya. Dan kalau misalnya kita ngeliat BBCA ini all time high terus kan. Kalau teman-teman lihat hari ini BBCA naik 3,6%, uang yang ngegerakin itu 3,6 T loh volume price nya ya. Jangan salah 3,6 T loh. Foreign aja mesti buy 3,3 T, walaupun ada sell 2,9 T. Ini luar biasa nih. Kalau menurut teman-teman BBCA layak gak sih buat kita koleksi? Mungkin sampai kapan nggak tahu. Kalau gue pribadi BBCA emang masuk ke portfolio jangka panjangnya gue buat nanti. Ya jadi setiap bulan itu gue selalu dollar cost average buat BBCA. Tapi jangan ikutin ya, disclaimer on. Oke, lanjut ke saham berikutnya teman-teman. Yang kita mau bahas itu ADMR. Nah, ADMR hari ini dapat volume yang cukup gede juga, tapi hari ini dia turun 0,61%. Yang menurut gue penurunannya si ADMR ini adalah hal yang lumayan krusial karena dia kan bikin ascending triangle, cuman dia nggak berhasil break dan dia jebol nih kemarin waktu tanggal 28 November turun terus nih. Jadi ini padahal ada apa namanya target ya. Kalau dia breakout berpotensi sampai ke 2135, tapi ternyata dia dibanting dan hari ini volume bantingannya ini gede parah. Ya gede parah. Jadi untuk ADMR sendiri mungkin dia bisa berpotensi turun ke 1551 ke area support di sini. Kalau dia begini ya volume shooting star parah ya. Ada buyer tapi dijual lagi, shooting star bisa berpotensi ke 1545 sampai ke 1510 teman-teman. Kalau kita ngeliat stokastik dia terus turun walaupun dia berada di titik jenuh tapi masih dead cross. MACD udah kelihatan dead cross parah nih, udah dead cross, udah mulai minus. Jadi untuk ADMR sendiri wait and see ya, jangan entry dulu kalau itu karena dia gagal break nih. Jadi begitu. Coba kita lihat Broxum. Padahal volume transaksi gede tapi big distribusi. CS sendiri aja buang barang 416 miliar teman-teman. AK buang 181 miliar. Nih kita lihat foreign untuk ADMR ya. Tuh gila kan. Foreign jual 749 miliar ya. Udah beralih sektor kah? Kayaknya udah rotasi sektor nih teman-teman. Jadi untuk ADMR sendiri hindari dulu ya. Jangan wah murah nih mumpung turun. Nah itu yang salah tuh. Mumpung turun, pala lu mumpung turun. Ini distribusinya parah. Jangan nangkep pisau jatuh ya. Gitu. So untuk ADMR sendiri menurut gua ya hindari dulu. Menurut teman-teman bagaimana? Silakan bagikan pendapat kalian di komentar. Oke. Nah gue mau bahas yang untuk window dressing udah pasti big banks ya. Yang tadi gue bilang 4 big banks. BBNI tembus all time high. Kan kemarin ini gue bikin Fibonacci. Targetnya udah kecapai terus dia turun. Dan hari ini dia breakout lagi. Ya menurut gue BBNI kenaikannya 5,6% ini cukup menarik. Karena volume transaksinya BNI itu 838 miliar loh. 838 miliar, hampir 1 T. Volume bagus, candlenya bagus, Marubozu. Kapan kita bisa entry? Kalau misalkan emang mau cari titik koreksi ya kita bisa tunggu di 9675. Kalau dari stokastik dan MACD ini udah bagus banget. Dari technical moving average ini udah sangat uptrend gitu teman-teman. Ya dia udah mau tembus all time high-nya nih. Ini kan candle tertinggi di 25 April itu di 9.900. Sama kan 9.900 resistance ya. Nah hopefully nih semoga kalau misalkan besok dia masih ketahan di resistance, kita mau ambil namanya apa pullback ya kita tunggu di 9675 ya 9675. Jadi BBN ini kalau ngomongin fundamental ya cukup bagus lah ya, udah tahu lah teman-teman ya 4 big banks BBCA, BBNI, BMRI ya. Ya kan 4 BMRI, BBNI, BBRI sama BBCA. Ya BBNI hari ini
akumulasi AK beli 100 miliar, ZP 191 miliar. Kalau dari teknikal ya ini udah cukup bagus untuk BBNI. Kita tinggal tunggu area koreksi 9675. Mungkin kita bisa ambil karena average mereka aja 9734. 9734 nih average mereka hari ini ya semua. Jadi kita tunggu di sini ya 9675 atau 9700 juga boleh. Ya menurut teman-teman gimana untuk BBNI? Foreign coba kita lihat nih BBNI. Akumulasi ya 358 miliar BBNI. Oke, lanjut ke saham berikutnya Telkom. Kita lihat nih TLKM. Window dressing Telkom kena gak? Ya bisa sih menurut gua. Nah dia ini cukup baik. Kan kita punya plan nih. Kalau dia break 4050 ya kita mau entry. Ya kan? Hari ini dia high-nya 4050. Nah tunggu sampai dia lebih besar dari 4050. Hari ini menurut gue candlenya cukup bagus dan ini dia bikin konsolidasi cukup bagus, teman-teman bisa lihat tuh ya. Jadi kalau break ini cukup bagus dan berpotensi sementara sampai ke 4200 ya. Kalau tertingginya nanti mungkin bisa ke 4350. Nah tapi memang saham-saham yang big cap seperti ini untuk menggerakkannya naik berapa persennya itu emang butuh dana yang luar biasa. Hari ini Telkom naik 1,51%, volume transaksinya 1,4 T ya. Ngomongin window dressing ya sama-sama inilah yang cocok-cocok untuk kita koleksi. Oke, nah lanjut ada saham yang dibanting hari ini parah juga, GGRM. Volume transaksi juga cukup besar ya, GGRM. Hari ini dibanting ARB dan dia konsisten bikin lower low terus. Ya. Ini trend line downtrend. Ya, trend line downtrend ya. Ini dia konsisten sekali bikin lower low terus, teman-teman. Nah, ini kan trennya dia nih sebetulnya. Nah, ya dia berpotensi turun lah. Udah untuk GGRM sendiri kalau gue pribadi sih emang gue bukan perokok ya, dan gue juga nggak beli saham GGRM karena penurunannya udah gila downtrend. Jadi buat teman-teman gue cuma mau ngingetin saham apapun itu kalau downtrend seperti ini, konsisten downtrend ya, konsisten turun terus dan candle masih di bawah MA50 dan volume bantingan merah gede begini dengan volume gede, hindari, jangan cari penyakit, jangan nebak-nebak support dah, jangan nebak-nebak bottom. Wah udah bottom nih beli, bahaya karena dari segi teknikal MACD-nya masih di area minus, stokastiknya dead cross. Coba kita lihat GGRM hari ini big distribusi ya, big distribusi tapi BK beli 36 miliar. Tapi kalau dari teknikal apapun ini kelihatan GGRM harus dihindari dulu ya. Coba kita lihat nih GGRM dari foreign. Hari ini foreign buang barang juga sampai 100 miliar gitu ya. Jadi untuk GGRM juga hindari dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian untuk menentukan atau mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Jangan sampai ketinggalan momen-momen window dressing ini ya, dan January effect kita hold gitu ya. Yang pastinya tetap harus siapin stop loss juga sih. Apakah kemungkinan 100% ya nggak tahu juga ya kan, karena kita nggak bisa meramal masa depan. Tapi kemungkinan besar kalau bisa dibilang 90% ya dikatakan 100% IHSG hijau, tapi itu kan IHSG-nya, sahamnya belum tentu. Maka dari itu kita mesti bisa pilih saham mana yang layak buat kita entry. So dari video ini coba teman-teman boleh kasih kesimpulan saham apa sih yang boleh kita entry dari yang gua analisa beberapa ini. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.